Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tutiani dari Puskesmas Ciranda. Pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk memberikan materi tentang penyakit tidak menular. Ada yang sudah tahu Ibu apa saja penyakit tidak menular itu? Ini coba lihat gambar apa? Ini dada ya Bu? Ya, penyakit dada apa? Ya apa Bu? Angin itu kena angin itu apa? Ya betul. Angin duduk atau kata orang awam itu adalah angin duduk itu merupakan salah satu penyakit tidak menular. Nah, pada hari ini setelah selesai penjelasan ini nanti diharapkan ibu-ibu mampu menjelaskan tentang masalah tentang penyakit tidak menular itu sendiri, jenis-jenis penyakitnya itu apa saja, lalu tanda dan gejalanya juga apa saja, dan menjelaskan juga bagaimana alur pelaksanaannya nanti di posyandu untuk usia produktif dan lansia, juga bagaimana deteksi dininya. Nanti itu yang akan dijelaskan selama 45 menit ke depan ibu-ibu ya. Jadi pada kedepannya saya akan menjelaskan, tapi di tengah-tengah penjelasan ibu boleh memotong untuk bertanya kalau ada yang tidak dipahami. Bagaimana ibu-ibu? Apakah sudah siap? Baik. Nah sekarang kita masuk ya ibu ke tahap penjelasan. Apakah ibu ada yang pernah mendengar apa saja yang menjadi faktor risiko penyakit tidak menular? Belum tahu. Oh, belum tahu ya. Jadi penyakit tidak menular itu ada dua faktor risikonya ibu ya. Ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Nah, untuk yang tidak bisa diubah, pertama adalah usia. Nah, itu kan nggak bisa diubah ibu ya. Lalu jenis kelamin itu juga tidak bisa diubah. Nah, sedangkan yang bisa diubah, faktor risiko yang bisa diubah itu diantaranya yang pertama obesitas, kegemukan. Yang kedua merokok. Dan yang selanjutnya kurang aktivitas ibu, itu juga akan menyebabkan penyakit tidak menular. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini Bu? Tidak ya. Jadi apa saja tadi Bu? Faktor risikonya ada dua ya. Apa saja Bu? Yang bisa diubah dan yang tidak bisa diubah. Untuk yang bisa diubah apa saja? Kegemukan. Yang bisa diubah itu ya, Iya. kegemukan. Jadi gimana supaya nanti diubah jadi nggak gemuk. Iya. Terus yang kedua Kelamin. jenis kelamin itu yang tidak bisa diubah. Iya. Kalau udah laki-laki ya nggak bisa jadi perempuan kan Bu, tetap aja beresiko gitu ya. Iya. Nah, yang tidak bisa diubah lainnya apa Bu? Kurang aktivitas. Iya betul, kurang aktivitas. Terus apalagi? Ya mungkin banyak lagi Bu ya yang bisa menyebabkan. Jadi ada 6 yang bisa menyebabkan penyakit tidak menular. Nah itu mungkin Ibu yang bisa dijelaskan tentang alurnya juga. Nanti tadi sudah dijelaskan oleh saya ya Bu. Jadi ada 5 alur. Alur pertama nanti Ibu akan diwawancara dan sebagainya, sampai nanti di meja kelima akan diedukasi seperti itu. Bagaimana Ibu? Jadi apa saja tadi yang sudah kita sekarang masuk ke penutupan Ibu ya. Sudah saya jelaskan semuanya. Jadi tadi Ibu juga sudah bisa menyebutkan bahwa faktor risiko itu ada 2 ya Bu. Apalagi apa saja Bu faktor yang bisa diubah dan yang tidak bisa alat kelamin. Jenis kelamin sama usia gitu ya. Kalau yang bisa diubah tadi ya ada kegemukan,
tinggi. Nah itu bisa diubah. Baik, jadi bisa disimpulkan bahwa penyakit tidak menular itu masalahnya sangat banyak, bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, Ibu ya. Tapi kita bisa mengendalikannya dengan mengubah faktor risiko yang bisa diubah tadi. Demikian Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk Ibu, dan Ibu bisa menjelaskannya kepada keluarga supaya bisa mengubah faktor risiko itu untuk tidak menjadi penyakit tidak menular, gitu Ibu ya. Itu saja, terima kasih Bu. Selamat sore, mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.